tidak pakai helm itu kan perintah Tuhanmu. Jaga organ tubuhmu supaya jangan rusak, supaya jangan cedera. Nah, itu kan perintah Tuhan. Tidak ada dari perintah Pak Polisi itu. Pak Polisi untuk kebaikan sendiri gitu ya. Kenapa Pak Polisi bisa memberikan sanksi kepada orang yang tidak pakai helm? Ya karena perintah pemerintah. Sebenarnya itu perintah Tuhan untuk menjaga otak kita jangan cedera organ tubuh kita lah pada umumnya. Lagian itu juga perintah dari Undang-Undang 45 kan gitu. Lalu Undang-Undang menyuruh kita untuk pakai atribut dokumen, semua dokumen-dokumen surat-surat kendaraan harus lengkap. Untuk apa? Untuk menghindari kejahatan. Hukum alam juga. Alam tidak menyuruh kita untuk berbuat jahat. Jadi kita harus dikontrol. Nah, oleh karena sudah kita memahami bahwa nilai-nilai agamais itu tinggi di dalam diri kita, mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang sering terjadi. Bagaimanapun apapun terjadi di jalan raya, pelanggaran lalu lintas itu faktor yang pertama kurang sadarnya terhadap nilai-nilai agama. Itu kenyataannya ya. Itu kenyataan. Kalau semakin tinggi nilai agamanya, pemahamannya, melalui pendekatan konsep hukum alam ini, dia tidak akan, Pak Polisi tidak ada lagi besok karena semuanya sudah teratur ya. Itu yang jadi persoalannya. Tapi kan ini kan sulit, persoalan yang sulit untuk diatasi. Makanya perintah undang-undang lalu lintas itu mengamanatkan kepada polisi lalu lintas sebagai pelindung, pengayom dan pelayannya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang melanggar daripada konsep-konsep hukum itu tadi, yang dilakukan perilaku masyarakat yang cenderung menyimpang. Nah, perilaku masyarakat yang cenderung menyimpang inilah yang disebut dengan negatif legal culture. Jadi itu tidak boleh dibudayakan, ini tidak boleh dipertahankan, ini harus dibuang jauh-jauh untuk kita menuju ke positif legal culture. Positif legal culture itu dari mana sumbernya? Hukum yang dibuat oleh negara, yaitu undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu juga apa yang dilahirkan, perilaku yang dilahirkan, perilaku masyarakat yang dilahirkan dari undang-undang lalu lintas ini terjadi di Kota Medan misalnya. Nah, itulah legal culture-nya yang positif. Ini dia yang menarik, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Ini dari laporan di Polda Sumatera Utara, khususnya bidang di Lantas Polda Sumut, Bu Sri Pindem, seperti apa? Kalau pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, Mbak, ya untuk di daerah Sumatera Utara, itu yang paling tertinggi, yang paling tingkat atas itu adalah surat-surat ya, surat-surat. Ya, surat-surat itu tentunya di sana ada SIM dan STNK. Tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Kemudian ada faktor yang lain, yang lain adalah tentang helm. Ya, helm. Kemudian ada pelanggaran rambu-rambu, Mbak. Pelanggaran rambu-rambu sudah mencakup di sana melawan arah, ya. Kemudian traffic light yang menerobos lampu itu sudah masuk di sana semuanya. Nah, itulah sebagai peringkatnya dari data kita yang ada itu ya. Iya. Baik. Ini masing-masing pelanggaran tentu akan mendapatkan masing-masing pidana atau sanksi ya. Sanksi yang berbeda-beda. Sanksi yang berbeda-beda. Nah, untuk ketidaklengkapan berkas seperti itu ya, SIM, surat misalnya STNK, iya. Ya, ini kira-kira seperti apa sanksi yang akan diberikan oleh pengendara ini? Iya. Kalau untuk surat-surat, Mbak, kalau untuk SIM dan STNK ya itu ada sanksinya. Kalau sanksinya hanya 250.000 ya, ancaman kurungannya 1 bulan, ada tertulis di pasal 288 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009. Namun kalau untuk denda itu sendiri itu nanti disesuaikan kepada masing-masing daerah, itu berbeda. Medan dengan Deli Serdang mungkin berbeda karena ya karena di sana menyangkut ada di sana kesepakatan antara Pemdanya dengan kejaksaannya dengan kepolisian seperti itu berbeda ya. Jadi tidak sama. Oke, baik. Nah, itu untuk pelanggaran yang sering terjadi adalah dengan surat-surat yang tidak lengkap ya. Kemudian untuk helm juga berbeda. Helm juga berbeda. Semuanya ancaman ataupun sanksinya dendanya itu berbeda. Masing-masing daerah berbeda. Oke.
Baik, iya, pendengar Pos 1 masih terus di Inspirasi 943 siang. Untuk kali ini kita bersama dengan AKP Sri Pinem SHMKM, Kanit Dikmas Ditlantas Polda Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Bisdan Sigalingging SHMH, beliau adalah akademisi dari Universitas Sumatera Utara serta Kompolnas Linggo. Baik, pendengar, kita masih berbicara tentang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang menjangkau siaran kami di beberapa wilayah di Sumatera Utara, khususnya Anda yang berada di Kota Medan yang mendengarkan siaran kami, bagaimana dengan Anda sendiri sebagai pengguna jalan raya? Apakah Anda kerap melakukan pelanggaran lalu lintas yang disebutkan oleh Ibu Sri Pinem, atau Anda yang ingin lebih tahu lagi tentang bagaimana sih sebenarnya aturan berlalu lintas ya menurut undang-undang? Silakan Anda bisa share, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 846-3133 untuk line telepon, dan juga melalui SMS 0811616943. Baik, hingga detik ini Ibu Sri Pinem, kendala-kendala apa saja sih yang sering dijumpai dalam bertugas, khususnya ya untuk menerapkan kesadaran hukum masyarakat untuk berlalu lintas ini, dengan kata lain menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas? Kendala ya Mbak ya. Iya. Kalau sejauh pengalaman kami dan yang kami survei di jalan misalnya, yang menjadi kendala dalam hal meningkatkan kesadaran itu sebenarnya kalau kendala di pihak kaminya itu tidak menjadi satu kendala, hanya saja memang yang sering terjadi itu walaupun kita sudah lakukan, kalau misalnya kami dari khususnya Dikmas saja dari Direktorat Lalu Lintas, ada tugas kami khusus untuk preventif itu dan preemptif. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke full. Itu sudah dilakukan? Sudah Mbak, itu sudah, karena memang di kepolisian sendiri, di Direktorat Lalu Lintas sendiri, di sana ada fungsi untuk memang khusus itu seperti kami dengan Pak Siriono. Tugasnya hanya untuk menghimbau, mengajak masyarakat semuanya untuk selalu sadar, untuk berlalu lintas, sadar dan tertib berlalu lintas. Sudah kita lakukan. Tapi pada kenyataannya setelah nanti kita turun ke jalan, nah sudah mereka juga yang memang tidak mau tertib tadi Terjadi lagi ya seperti itu. Baik. Jadi ya. sosialisasi dari kepolisian daerah Sumatera Utara, dari Dirlantas Polda semua sudah dilakukan ya Pak Sudah. Ibu. Tapi memang masyarakatnya yang mungkin yang seperti dikatakan Pak Bisdan tadi, nilai-nilai agamanya ya. Ya barangkali Mbak, mungkin itu pasti ada mempengaruhi saya.